Oke teman-teman, salam inspirasi daripada saya buat anda semua. Pada kali ini kita akan membahaskan mengenai dengan obstacle, tantangan, problem dalam berbisnes ini ya. Dalam kehidupan ini teman-teman ya, kita pasti akan dihadapkan dengan masalah ataupun problem. Kalau tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak akan mendewasakan kita. Namun itu sebenarnya bergantung pada kita juga. Apakah masalah tersebut kita jadikan hambatan ataupun challenge buat kita? Dalam berbisnes juga seperti itu, akan ada saja masalah yang datang, teman-teman. Jangan ingat bila kita lakukan satu bisnes itu semuanya lancar-lancar, ya tidak. Pasti anda akan dihambatkan dengan problem-problem, ya. Dan kadang-kala hambatan itu bisa melemahkan bisnes kita atau justru kita jadikan tantangan untuk memperkuatkan lagi bisnes kita, teman-teman, ya. Di tantangan ada banyak macamnya, ya, bisa dari dalam ataupun daripada luar, teman-teman. Apalagi di era new normal seperti ini ya, ada banyak sekali hal yang tidak terduga yang bisa menjadi tantangan kita dalam kita menjalankan bisnes ini, teman-teman sekalian ya. Jadi tantangan ini kalau kita mau teruskan perjalanan kita harus hadapi ya. Inilah beberapa tips dari saya bagaimana caranya untuk menghadapi tantangan ya. Yang pertama teman-teman, kita harus siap fokus pada kekuatan tujuan bisnes kita itu tadi. Kalau kita lemah, kita tidak fokus ataupun kita melakukan satu bisnes dengan bukan satu komitmen yang besar, kita akan hancur. Pasti kita akan berubah untuk mencari satu profesi yang lain. Jadi sebab itu fokus pada kekuatan tujuan awal kenapa kita melakukan bisnes ini. Jika anda tahu tujuan bisnes anda dan berfokus pada hal tersebut, maka anda dapat menemukan apa yang menjadi kekuatan kepada bisnes anda itu, teman-teman. Jadi kekuatan itulah yang anda harus kembangkan, the strength itu. Kita harus expandkan strength-nya itu. Hingga setiap tantangan yang datang bukan menghambat, malah dia menjadi memperkuatkan bisnes anda itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita harus mempersiapkan strateginya itu. Ya. Setelah anda tahu tujuan bisnes anda harus merangka atau menetapkan strategi. Strategi ini kalau kita mendengar, melihat dan banyak orang yang mengadvise kita ya, strategi ini sebenarnya dia ada short term, dia ada long term. Dia ada jangka pendek, dia ada jangka panjang. Jadi dengan begitu ketika tantangan datang, anda sebenarnya sudah tahu dan siap harus melakukan langkah apa untuk mempreparekan diri anda menghadapi tantangan tersebut ya. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, terakhir yang paling penting sekali, kita jangan kaku ya, kita harus fleksibel. Kadang-kala orang tu terlalu percaya kepada apa yang dia lakukan itu, maka dia terlalu komit dan dia tidak mau mengikuti kepada perkembangan semasa. Harus ingat bahawa dunia ini terus berkembang. Ada banyak hal yang tak terduga yang tersaji di hadapan kita. Sebagai satu contoh ya, baru-baru ini kita dilanda oleh pandemik COVID-19. Jadi semua orang membicarakan tentang kesihatan, sehat, takut mati dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan ataupun ingin serius dalam bisnes itu, kita harus, kalau sebelum ini mungkin kita tidak terlibat di dalam bisnes kita dalam hal-hal sudut kesihatan. Jadi kalau kita fleksibel, mungkin kita akan beralih kepada apa yang didemand dalam sekarang ini. Sebab itulah advice saya, salah satu saran saya adalah kita harus fleksibel. Jadi sebenarnya roda perekonomian ini teman-teman, dia harus terus berputar. Trend pasar sebenarnya bisa jadi berubah-ubah ya. Kalau dahulu dengan traditional offline, kemudian online, sekarang ini orang menceritakan tentang omniline, kombinasi antara offline dan online. Jadi saya memang harus memperingatkan teman-teman bahawa harus bisa fleksibel. Kita buka mata kita dan fikiran lebar-lebar, lalu lakukan perubahan sesuai kebutuhan ataupun demand market, kebutuhan pasar itu. Jadi semoga tips ini memberi manfaat kepada anda semua dan insya-Allah doa saya semoga kepada sesiapa saja yang ingin mencari ataupun mendalami
mencuba di dalam dunia bisnes ini. Semoga anda sukses selalu. Inspirasi, inspirasi, mari kita bersatu.